Selamat datang di kelas dahsyat.com. Kali ini kita berada dalam kelas online Deep Learning Anti Ribet. Kali ini kita akan membahas tentang esensi Deep Learning dalam pendidikan nasional. Nah, Bapak dan Ibu, pernah ngerasa nggak sih setiap ada istilah baru di dunia pendidikan, rasanya kayak, wah, ada badai baru lagi nih. Tenang, hari ini kita akan hadapi badai ini dengan santai. Hah, ini nih, kalimat sakti. Saya tahu banget Bapak dan Ibu. Dengar kalimat kayak gini aja kadang udah bikin kepala pusing 7 keliling ya kan? Rasanya capek, lelah, baru aja kita beradaptasi sama yang kemarin, udah muncul lagi yang baru. Betul tidak? Rasanya tuh nggak ada habis-habisnya. Nah, terus muncullah ini deep learning. Pertanyaan di kepala kita semua pasti sama. Jangan-jangan ini kurikulum baru lagi? Aduh, artinya harus bongkar RPP lagi dong? Mesti begadang belajar dari nol lagi? Duh. Oke, stop dulu. Tarik nafas. Hembuskan. Tenang. Jawabannya adalah bukan. Saya ulangi ya biar jelas banget. Ini bukan kurikulum baru. Anggap aja ini kayak kacamata baru deh. Sebuah penyegaran cara kita memandang proses belajar mengajar. Biar gampang, kita pakai perumpamaan mobil aja ya. Coba bayangin, kurikulum Merdeka yang kita pakai sekarang itu, anggaplah itu rangka mobilnya. Bodinya, mesinnya, kursinya, semuanya udah ada. Nah, deep learning ini bukan mobil barunya, tapi ini adalah skill menyetirnya. Gimana cara kita bawa mobil itu biar jalannya mulus, efisien, dan yang paling penting, penumpangnya nyaman dan sampai tujuan dengan selamat. Jadi, poin pentingnya apa? Kita nggak lagi ngerombak mobilnya Bapak Ibu. Aduh, repot banget itu saya tahu. Kita ini cuma mau latihan bareng-bareng aja. Biar cara kita menyetir di kelas itu makin jago, makin mulus, makin asik, dan yang terpenting, perjalanan belajarnya jadi lebih bermakna buat penumpang kita. Ya siapa lagi kalau bukan murid-murid kesayangan kita semua. Oke, analogi mobilnya udah dapat ya. Sekarang pertanyaannya, menyetir lebih baik itu kalau di kelas wujudnya kayak apa sih? Apa yang mesti kita lakuin secara nyata? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Gampangnya gini, deep learning itu intinya cuma menggeser fokus kita dari yang tadinya mungkin mejer, yang penting anak-anak hafal banyak fakta buat ujian, misalnya hafal nama-nama pahlawan sama tanggalnya, menjadi yang penting anak-anak beneran paham. Paham kenapa sih mereka itu pahlawan, apa yang bisa kita teladani. Jadi ilmunya itu bisa dipakai, bukan cuma diingat sebentar buat ujian terus lupa. Nah, ini ada 3 jurus utamanya. Gampang kok. Pertama, kita fokus ke kedalaman materi, bukan lagi kebut-kebutan abisin buku paket. Mendingan ngerti satu bab tapi dalam banget, daripada tahu semua bab tapi cuma kulitnya doang. Kedua, yang kita utamain itu pemahaman konsep, bukan hafalan mati. Dan yang ketiga, tujuannya itu biar ilmunya awet, nempel buat jangka panjang, dan bisa dipakai sama anak-anak di kehidupan nyata. Itulah goal akhirnya. Nah, ini dia nih, pertanyaan pamungkas. Saya tahu ini yang ditunggu-tunggu. Pertanyaan sejuta umat para guru hebat di seluruh Indonesia. Pak, konsepnya oke, tapi administrasinya gimana? Nambah lagi nggak nih tumpukan kertasnya? Siap-siap lembur lagi nih. Jawabannya, dan tolong dengarkan baik-baik ya Bapak Ibu, Anda tidak perlu membuat tumpukan dokumen administrasi yang baru. Sekali lagi, biar meresap, tidak perlu. Kita pakai aja perangkat yang udah ada, RPP yang udah dibuat, itu kita pertajam cara mendesain pembelajarannya. Fokusnya di kualitas, bukan kuantitas kertas. Jadi, coba tarik napas dulu yang dalam, lalu hembuskan perlahan. Bapak dan Ibu aman, kita di sini tidak sedang menambah beban. Justru sebaliknya, kita ingin membuat proses mengajar jadi lebih efektif dan menyenangkan. Kita hanya akan mempertajam skill menyetir kita, supaya menjadi guru yang lebih berdampak. Itu saja. Semangat selalu, dan mari kita nikmati perjalanannya bersama murid-murid kita.